kita lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan yang terpilih ini ada satu pertanyaan dari Ellen Helena Kimia ITS. Langsung saya bacakan pertanyaannya ya, Prof. Ya. Jadi untuk pengolahan sagu yang sudah sering dipakai secara konvensional yaitu dipakai untuk pakan ternak, biosorben, dan pupuk organik. Untuk inovasi terbaru dalam pengolahan limbah sagu menjadi bahan fungsional, apakah ada itu, Prof? Dan itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Kalau sagu, kami belum, jadi yang sudah adalah kelapa saja ya, sagunya kami belum mengerjakan. Tetapi ada yang di Jepang itu saya tahu, karena sering komunikasi, banyak mengambil atau juga referensi literatur sebagai referensinya dari paper-paper yang kami buat, itu banyak yang mengembangkan sagu. Tapi pada prinsipnya kalau itu mengandung selulosa, kira-kira sama ya, mirip-mirip, cuma mungkin kondisi operasinya yang sedikit berbeda. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih, Prof. Kemudian untuk masuk ke sesi pertanyaan menggunakan fitur Raise Hand, silakan dari para peserta untuk melakukan Raise Hand. Izin bertanya, Pak. Ya. Oh ya, silakan untuk Pak Bambang Piluhan. Silakan menyebutkan dari instansi mana dan langsung menyebutkan pertanyaannya ya, Pak Bambang Piluhan. Dipersilakan. Terima kasih, Prof. Heru. Assalamualaikum, Prof. Heru. Waalaikumsalam. Prof. Heru, saya juga meneliti tentang ini, Prof. Heru, tentang nanoselulosa. Jadi yang saya lakukan itu menggunakan metode hidrolisis asam. Jadi saya membuat nanoselulosa dari tongkol jagung selama ini sama juga dari bakterial selulus. Cuma tadi yang menarik itu tentang nanoselulosa yang aerogel ya. Yang saya beberapa judul juga melihat juga ada nanoselulosa aerogel juga. Cuman yang di Prof. Heru yang lakukan itu masih ukuran partikelnya masih ya Prof ya, masih selulosa belum sampai nano ya Prof. Seratnya. Iya. Oh, seratnya. Ya, seratnya ukurannya ya seratnya sekitar enggak nano memang, sekitar masih ukurannya mikrometer ya. Belum di atas, masih di atas 100 nanometer. Kalau dilihat ini tadi. Oh iya. Saya sih juga menggunakan asopsi, cuma asopsinya saya gabungkan dengan alginat untuk asopsi protein ya, belum sampai aerogel karena saya juga pertimbangkan dengan alat yang ada di kami tidak punya freeze drying untuk menghasilkan itu. Cuman baca-baca kalau seperti yang Prof. Heru lakukan. Itu. Iya. Cuman dari seluruhnya dari asopsinya yang kita lakukan juga memberikan kapasitas asopsi yang lebih tinggi saya bandingkan dengan alginat yang aslinya itu. Makasih Prof. Kemudian yang kedua ini Prof. Tadi Prof mengatakan kalau untuk pengaturan pori dengan menggunakan template yang menggunakan PEG itu apakah dipengaruhi oleh berat molekulnya juga Prof? Berat molekulnya PEG. Iya. Dipengaruhi, betul. Jadi yang kita main-mainnya itu di BM-nya itu atau di apanya Prof untuk mengatur besarnya pori itu? Kalau yang sudah saya lakukan BM-nya kami hanya pakai 2 yang 400 sama 1000. Itu mungkin salah satu yang berpengaruh memang kalau BM-nya tinggi itu konsentrasinya nggak boleh tinggi gitu. Jadi sebenarnya dua hal yang bisa berpengaruh, bisa konsentrasi sama BM. Jadi kalau BM-nya tinggi cenderung lebih sulit ngontrolnya. Kenapa? Karena lebih cepat terjadi koagulasi. Sehingga belum sempat
belum sempat pH-nya dikendalikan sampai yang diinginkan, sudah terkoagulasi dulu secara lokal. Ini jadi sering nggak jadi gitu. Kalau yang pakai BM tinggi. Memang menggunakan BM yang kecil gitu ya, sekitar. Agak-agak kecil. Jadi hanya 1.000. Ada yang mencoba 6.000 tapi ya gitu sering kali belum sempat selesai sudah terjadi gelling tapi nggak merata. Jadi seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Prof. Heru. Matur nuwun sangat. Sama-sama. Oke, karena masih ada waktu yang tersisa, bisa untuk peserta selanjutnya silakan raise hand lagi. Ini ada Nofriadi Handra, silakan langsung bisa diajukan pertanyaannya. Jangan lupa menyebutkan instansinya ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Moderator. Ya, terutama untuk Prof. Heru ini. Ya. Saya Nofriadi Handra dari Institut Teknologi Padang. Ya. Sangat tertarik dengan materi hari ini yang berhubungan dengan limbah biomasa gitu ya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah limbah biomasa seperti serat tandan kosong kelapa sawit yang sering kita jumpai di industri kelapa sawit yang terbuang itu biasanya yang juga mengandung selulosa, kemudian hemiselulosa atau lignin dan sebagainya, ini dapat dijadikan produk seperti briket atau biobriket dari tandan kosong kelapa sawit untuk energi bahan bakar. Mungkin kira-kira pertanyaan seperti itu, Prof. Terima kasih. Boleh langsung dijawab, Pak Zakir? Ya. Ya, Kalau untuk briket bahan bakar itu kan seperti atau briket arangnya atau dibuat kan ada yang dijadikan arang dulu baru jadi briket, diarangkan dulu gitu. Atau langsung dari limbahnya itu dicacah kemudian dijadikan briket gitu. Iya betul Bro. Ya mungkin kalau seperti itu sih saya kira sudah umum gitu ya. Itu mungkin bisa dipakai untuk briket bahan bakar gitu. Tetapi yang di dalam riset yang kami kembang, tapi kalau briket ini biasanya memang nilai jualnya juga nggak mahal gitu kan ya. Iya. Jadi yang kami kembangkan sini memang yang sudah bahan yang fungsional yang seperti saya sampaikan tadi itu lebih jadi ada sifat-sifat tertentu yang dituju, jadi yang dirancang dengan memanfaatkan kita di pengetahuan dari strukturnya, dengan memanfaatkan pengetahuan dari komposisinya dan sebagainya. Itu yang kita kerjakan di sini. Kalau briket saya kira sudah umum dibuat gitu ya. Seperti briket kayu, briket arang, briket saya kira ada campurannya binder dengan itu sudah bisa dipakai. Oke, terima kasih banyak Prof. Informasinya. Ya, karena masih ada waktu yang tersisa nih, masih bisa satu pertanyaan lagi untuk Pak Kurniawan, bisa langsung bertanya kepada Prof. Baik, suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik, terima kasih Profesor Heru atas pemaparannya yang sangat insightful. Saya perkenalkan diri, saya Abi dari Universitas de Barcelona, Spanyol. Izin bertanya tentang beberapa hal, diantaranya adalah pada proses aging tersebut menuju proses kondensasi itu kurang lebih susut airnya berapa ya Prof untuk selulosa, hydro atau aerogel tersebut. Kemudian berkenaan dengan uji stabilitas bagaimana, apakah bisa sampai hitungannya dalam tahun atau mungkin baru sampai bulan. Yang ketiga itu pada proses grafting di termini OH itu apakah tidak menyebabkan si silika aerogel itu tidak lagi bermuatan zwitter ionik. Dan terakhir adalah apakah proses ini sudah diindustrialisasikan atau bahkan
bisa bekerja sama dengan pihak industri yang terkait, misalnya seperti industri ya farmasi atau lain sebagainya. Terima kasih Profesor Heru. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan pertama, bentar tadi terkait dengan apa tadi? Silika Itu aging-nya ya. maksimal susut air ya dari Susut. aging menuju kondensasi. Jadi kalau yang kondensasi tadi yang silika ya, kalau yang selulosa tidak ada proses kondensasi. Jadi kalau yang di silika ketika proses aging ini tidak ada susut airnya. Jadi memang kalau di dalam proses aging ini yang pertama bentuknya adalah berupa sol. Jadi kalau sol ini padatan terdispersi di dalam air. Nah, ketika silika yang terjadi aging, silika ini tumbuh. Jadi tumbuhnya ini bisa membesar. Jadi dari inti kristal ini menjadi ukurannya jadi tambah besar. Yang kedua adalah proses kondensasi ini terjadi antar partikel ini bergandengan. Jadi gandeng membentuk jaringan 3 dimensi yang pada akhirnya tidak lagi jadi terbalik. Kalau tadi solnya ada di dalam terbiasa di dalam air, sekarang airnya yang ada di dalam silikanya. Itu kalau sudah jadi gel seperti itu. Terperangkap. Ya, terperangkap di situ. Jadi airnya tidak ada yang menyusut. Nah, penyusutan yang saya dimaksud dengan penyusutan tadi ketika dikeringkan, ketika airnya hilang, yang tadinya porinya besar ketika tiba-tiba airnya diambil, ini jadi runtuh ini. Jadi pasti terjadi penyusutan di dalam, setelah jadi padat akan jadi ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan ketika gelnya masih ada airnya. Jadi hidrogel lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan hidrogel. Itu kira-kira penjelasan. Itu yang pertama. Yang kedua, uji kestabilan. Nah ini yang kestabilan yang mana ini? Sebentar. Karena uji kestabilan yang pertama tadi, silika itu. Kalau sudah jadi padat, ini kalau sudah jadi padat, ya kekuatan mekaniknya aja. Kalau dia kena kekuatan mekanik yang besar, dia jadi pecah gitu. Kalau enggak ya tetap dibiarkan beberapa lama, ya tidak jadi apa, tetap menjadi silika aerogel. Artinya tergantung dari penggunaan ya Prof. Artinya misalnya dia digunakan di resin atau ion exchanger, nanti proses permajaannya seperti apa itu tergantung uji stabilitas atau seperti apa. Tergantung purpose-nya. Jadi iya memang bisa, ini belum, hanya mungkin kalau setelah dipakai absorpsi, di desop lagi gitu ya, maksudnya diregenerasi, dipakai lagi. Iya, betul. Ya kalau yang sudah kami uji paling hanya sampai 5 kali. 5 kali penurunannya nggak sampai 90%, nggak sampai 10%. Tidak sampai lebih lama lagi pengujiannya, belum sampai ke sana. Nah, kemudian pertanyaan terakhir terkait dengan apakah ada industri, ini sementara belum gitu ya. Jadi sebenarnya seperti saya sampaikan di awal, ide ini muncul dari pabrik gula, gitu, dari industri gitu, untuk mengolah limbah. Tapi ketika kita sudah mengembangkan jauh, ternyata pertanyaannya ketika ini pertanyaan pertama yang muncul, ini sudah proven di mana, sudah dipakai di mana. Wah, ya nggak bisa jawab saya. Karena ini mereka membuat masalah, kita menyelesaikan, ketika kita sudah selesai ditanya provennya di mana. Jadi pada akhirnya belum sampai ke taraf di industri. Siap, terima kasih. Ya, mungkin ada closing statement dari Prof. Heru Setiawan. Baik. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian telah menghadiri ini webinar tentang pemanfaatan limbah ini. Jadi menurut saya kalau tentang riset ya, kita memang kalau bisa mengikuti tren yang di dunia, mungkin ya kita ingin selalu ikuti. Tetapi tetap saja kita harus perhatikan bahwa kita ini juga mempunyai bahan yang negara maju itu tidak punya.
Jadi jangan sampai ketika kita melakukan riset ikut saja yang ke negara maju, tetapi kita lupa. Bahkan seperti saya sampaikan tadi, salah satunya adalah Eropa sudah menggaungkan tentang bioekonomi, padahal kita sendiri memiliki banyak sekali sumber daya alam yang berbasis bio ini. Sehingga kalau bisa memang meskipun penelitian kita adalah lokal ya, maksudnya bahan lokal untuk pengembangan bahan lokal, tetapi seperti saya tunjukkan di sini, tidak hasilnya itu bukan lokal, tetapi mendunia. Buktinya bisa banyak diterima di jurnal-jurnal yang bereputasi cukup bagus seperti Industrial and Engineering Chemistry Research yang diterbitkan oleh American Chemical Society dan sebagainya. Jadi menurut saya sebaiknya meskipun kita juga tetap mengacu ke negara-negara maju di dalam risetnya, tetapi sebaiknya kita juga local wisdom ini juga kita perhatikan. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Prof. Heru Setiawan atas pemaparan materi dan insight yang sangat membantu kami. Jadi untuk mungkin rangkuman dari materi yang disampaikan oleh Profesor Heru Setiawan bisa saya bacakan. Indonesia memiliki berbagai macam keanekaragaman hayati yang memiliki potensi yang sangat tinggi dalam pengembangan riset mengenai biomasa. Sehingga kedepannya masyarakat Indonesia dapat menerapkan ekonomi yang berbasis pada biomasa. Pengembangan kilang bio yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus secara siklik menjadi silika, selulosa maupun lignin dan bahan-bahan lainnya menjadi bahan fungsional sehingga dapat tercapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkurangnya polusi dan pencemaran lingkungan. Seperti itu ya, Prof. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, bentar. Ya, jadi kami di Nano Center Indonesia juga memiliki jasa penanuan, yaitu pembuatan material berskala nano melalui proses penggilingan, penggerusan atau penanuan berupa ekstrak, simplicia atau bahan lainnya. Kami menawarkan layanan yang profesional dengan performa yang baik dan maksimal. Untuk keterangan dan harga bisa langsung dicek di bit.ly/nanobox1. Kemudian kami juga memiliki beberapa jasa pengujian berupa karakterisasi XRD, PSA, mikro, nano, karakterisasi BET, karakterisasi SEM, coating, dan karakterisasi lainnya. Nanti bisa dicek lebih lengkapnya melalui bit.ly/jasa-nano. Kemudian untuk kuis dan kuesioner untuk mendapatkan sertifikat bisa dicek pada bit.ly/quiznanotalks12. Kemudian untuk seluruh peserta yang hadir pada acara pada hari ini dapat mendapatkan diskon khusus 10% untuk jasa penanuan di Nano Center Indonesia. Nanti bisa langsung menghubungi link yang tersedia di slide sebelumnya. Nah, ini berikut adalah beberapa sosial media yang milik Nano Center Indonesia. Bisa dicek langsung nanti untuk para peserta. Kemudian ya, sekali lagi terima kasih banyak Prof. Heru Setiawan atas sharing ilmu yang sangat bermanfaat ini. Dan juga terima kasih kepada para peserta yang telah hadir pada webinar pada kali ini. Silakan follow akun sosial media kami untuk info webinar selanjutnya maupun info terkait pengembangan teknologi dan penelitian di Indonesia. Dan untuk para peserta yang bertanya nanti merchandise-nya akan dikirimkan via pos. Kemudian kami akan menantikan kehadiran teman-teman rekan-rekan semua pada sesi webinar selanjutnya. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.